Salve. Mari kita buka sesi keempat kita. Walaupun kita memulainya agak terlambat, diberikan toleransi oleh Bu Leliosa 15 menit ya. Karena memang habis tidur mungkin agak sulit untuk bangun. Kalau sudah bangun pasti sulit untuk tidur. Mari kita buka dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami telah menjalani beberapa sesi dari kemarin malam, kemudian sesi kedua, sesi ketiga. Dalam Lokakarya ini kami akan masuk ke sesi keempat yang akan disampaikan oleh Bu Liliosa dan Bu Epi. Semoga materi yang akan disampaikan ini menjadi bekal bagi kami, para orang tua, dan juga bagaimana kami mengasuh anak-anak kami, orang-orang yang dipercayakan kepada kami, agar menjadi pribadi yang mampu bertumbuh dan berkembang seturut kehendak dan kasih-Mu. Berkatilah kami, para peserta ini, semoga materi ini bisa kami terapkan di paroki kami masing-masing, dan akhirnya kami mampu meradiasi banyak orang tua untuk bisa berpikir positif dalam segala perkembangan dan pertumbuhan, baik secara kesehatan maupun psikologi untuk anak-anak kami. Semua ini kami serahkan ke peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, di tengah-tengah kita sudah hadir pakar-pakar nih. Pakar kesehatan dan pakar ya. Ada psikolog ya. Saya akan baca satu persatu dulu kurikulum vitae mereka. Yang pertama adalah Ibu Liliosa Maria Tingkuak ya. Nah, ini nama beliau. Lahir benua Martinus 11 Agustus 1969. Status menikah suami Antonius, dan beliau juga adalah anggota dari Komisi Kerasulan Keluarga Kuskupan Agung Pontianak. Anak 2 orang, 1 orang putra dan 1 orang putri. Sudah punya menantu 1 dan sudah ada cucu 1. Sehari-hari bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, unit pelatihan kesehatan Upelkes di Jalan 28 Oktober. Jadi Upelkes sekarang ada gedung mewah yang bisa kita pakai, lantai 4 kalau tidak salah. Ini sudah sangat jauh berkembang ya. Kemudian asal paroki Santo Agustinus, Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Kemudian materi yang akan disampaikan adalah apa nih Bu? Tidak nampak ya? Ya, pola asuh atau parenting membentuk karakter anak. Kemudian ini materi yang memang sudah menjadi ini ya. Artinya materi ini akan menjadi bekal bagi kita. Selanjutnya beliau berdua akan pleno, dalam artian nanti beliau berdua akan memberikan materi secara pleno. Nanti juga tanya jawabnya juga akan dijawab secara pleno. Jadi mereka akan menyampaikan materi terlebih dahulu. Lalu ibu yang kedua adalah Patricia Elpira Vidi, lahir di Pontianak. Ini tidak ada tanggalnya, mungkin tidak boleh diketahui. September 1989, SMA Santa Maria Yogyakarta, S1 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, S2 Profesi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, riwayat pekerjaan PNS di Klinik Utama Sungai Bangkong. Nah, Sungai Bangkong sudah menjadi bukan lagi rumah sakit ya, unit. Karena kita masih ingat rumah sakit Sungai Bangkong ya. Tapi sekarang sudah menjadi unit. Rumah sakitnya ada di Bodok, Singkawang. Ya. Kalau ada yang agak-agak begitu ya.
boleh dibawa sana. Bahasa Pontianak agak-agak lah. Beliau adalah psikolog klinis di klinik tumbuh kembang anak Pelangi Kasih, kemudian mitra Halodoc dan Good Doctor atau Good Doctor ya. Jadi beliau berdua ini akan berkolaborasi menyampaikan ini karena ini satu paket sisi mata uang. Jadi kalau mau kesehatan yang baik berarti secara psikologi anak itu juga harus baik atau pola tumbuh kembang asuhnya baik. Baik, kami akan persilakan untuk menyampaikan materi ini, tapi sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk dua ibu ini. Luar biasa. Silakan Bu Lidiosa. Shalom. Selamat sore. Hai hai. Halo halo. Sudah connect? Ini berapa? Ya. Semoga ini jam-jam yang paling berat. Apa yang kami sampaikan semoga tidak membuat ngantuk. Kami akan menjelaskan sistem dulu. Materi saya adalah materi awal tentang teori dari dunia psikologi pembentukan karakter anak. Mbak Evi nanti melanjutkan karena dia psikolog klinis yang menanggulangi masalah perkembangan anak yang pola asuh yang agak-agak error itu datangnya ke dia. Jadi nanti beliau yang menyampaikan bagaimana dampak terhadap pola asuh yang tidak sesuai atau tidak seimbang dan bagaimana nanti boleh bertanya nanggulanginya kayak mana ya. Aku ketemu psikolog yang sangat senang karena Mbak Evi hadir. Beliau juga bagian dari kita. Kami diberi waktu 3 jam. Kami sudah sepakat 1 jam Mbak Evi, 1 jam saya, 1 jam tanya jawab. Setuju? Oke. Karena materi saya ini sebenarnya sudah banyak dibahas oleh Pak Pram, oleh Pak Herman. Jadi saya hanya landasan teori. Landasan teori yang menjadi acuan di dalam pola asuh. Jadi kami bukan juga orang tua yang sempurna ya. Banyak bapak guru sendiri pengakuan dosa dengan konservatif. Jadi kami tahu rahasianya dia ya. Apa yang menjadi kendala sebagai orang tua dalam mendidik anak dengan pekerjaan yang super sibuk ya. Super sibuk, saya bisa 1 minggu hanya 2 jam di rumah. Dulu, sekarang udah berubah, udah pengalaman sampai ya. Oke, mari kita lihat. Kalau wajah saya sudah tidak masing-masing, jadi saya akan coba kita fokus ke layar. Halo. Hai. Kalau saya bilang hai, jawab halo ya. Kalau wajah saya bilang halo, jawab hai. Hai. Hai hai. Halo halo. Ya, aku sudah kasih kopi minum jalan. Iya. Oke. Ya. Ini adalah yang ingin disampaikan tujuan dari materi-materi kita. Pertama, apa yang jadi tujuan pola asuh? Ini sudah terjawab juga di 2 materi sebelumnya. Kedua, sebelum memulai, saya dengan Mbak Evi ini kenapa bisa kolaborasi? Saya mantan juga rumah sakit Sri Lampung, tapi saya sudah sembuh, Mbak Evi belum, masalahnya ada. Jadi 3 tahun berdomisili di sana. Kemudian saya dikeluarkan, Mbak Evi nggak keluar ya dari Sri Lampung, jadi masih sakit ya. Oke, ya ini kedua ya, mengapa orang tua menjadi yang utama sudah dijawab. Bagaimana pola asuh orang tua yang membentuk karakter anak. Ini teorinya yang akan saya sampaikan. Saya nggak mau lagi membahas secara dalam karena pengalaman dari 2 sesi tadi luar biasa. Sampai sakit perut juga saya oleh Pak Herman ya. Dia sangat berbakat menjadi WI. Kalau nggak jadi WI diukur ke saya kurang WI loh. Bisa menjadi narasumber juga ya di Ukelkes. Kemudian yang terakhir
bonding. Nah ini yang nanti mungkin akan saya kupas, karena tadi Pastor Bagus sudah menyinggung, Pak Herman juga sudah menyinggung tentang bonding. Oke, ini adalah pakar Ibu Ros ya, di Indonesia dia adalah yang pencetus yang untuk saat ini tadi kita dasar-dasarnya untuk pola asuh sudah kita dapat. Nah, yang di Profesor Dr. Rosmini ini dia tidak hanya untuk bagaimana membentuk karakter anak zaman now. Sekarang ini kita sudah lewat dari video. Sekarang itu udah zaman Z ya, digital dan generasi Z ya yang sekarang. Nah itu nanti akan dibahas oleh Pak Yan ya. Kami hanya menyampaikan pengantarnya saja. Kemudian Profesor ini menegaskan bahwa yang dicari zaman sekarang itu bukan hanya saja supaya anaknya pintar, tetapi juga dia mencapai kecerdasan yang mampu menganalisis. Bapak Ibu sekalian, ada fakta bahwa anak-anak kita menurut penelitian dari kesehatan kementerian bahwa kecerdasan anak-anak kita yang diteliti dari mulai SD sampai SMP, SMA itu kemampuan menganalisanya masih belum maksimal. Kemampuan menganalisa itu bisa dilakukan, bisa dicapai oleh anak ketika tes IQ-nya mencapai 110. Ini dijaga ya, mencapai 110. Namun bisa nggak bisa menganalisa dan belajar? Bisa. Ada proses, ya juga berarti dia tidak. Ada proses nanti kalau Mbak Ibu yang menjelaskan. Oke, sekarang memahami. Nah, oleh sebab itu anak ketika tumbuh dan berkembang seperti yang disampaikan Pak Michael. Pak Michael memang begitu ya, dia pakainya memang khusus untuk mencapai bagaimana pengalaman dia sukses menjadi orang tua dengan pola didik yang dia lakukan. Jadi bukan pamer yang salah ya. Beliau itu memang memberi pengalaman yang mungkin bisa kita petik bagaimana cara mendidik anak. Oke. Nah, yang di sini psikologi. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, bahwa satu anak, satu pribadi tidak sama, unik. Salah satu yang menjadi perbedaan adalah tingkat intelijensi. Jadi anak dengan intelijensinya yang sangat cerdas atau di bawah 100 IQ itu tidak bisa sama. Cara memperlakukannya hanya daya tangkap anak itu tidak sama. Kalau misalnya tidak percaya, kok saya menjelaskan juga. Oke, nanti ini materinya dikasih. Nah, inilah tujuan parenting yang untuk generasi now. Jadi generasi itu adalah berpikir kritis. Dia bisa menolak kalau itu dipikirnya tidak baik. Jadi nggak bisa didoktrin yang buruk. Paham? Doktrin buruk bisa dipikirkan yang kita percaya ke Yesus, kalau kita beragama, Yesus itu manusia kok jadi Tuhan ya. Nah, itu juga termasuk ini, berpikir kritis. Pendidikan iman, jadi mendidik juga adalah anak berpikir kritis. Karena sampai kita digoyahkan dengan kata-kata Yesus manusia kok disembah. Salah satu dia berpikir kritis. Oke, kemudian mengasah berpikir kritis tentu saja dengan cara merangsang anak ya. Contoh kok di sini dalam kasusnya adalah membuka kaleng kerupuk, tapi kesepokonya kaleng itu ya minuman kaleng. Anak kecil kalau 2 tahun udah bisa buka minuman kaleng kan? Terus kalau dia tidak bisa manas-manas kan, tantrum kan, kalau misalnya geger-geger kan. Nah, lalu kita tolong langsung nggak? Nah, kita tanya kira-kira dengan apa ya dilihat ya kan dia pernah lihat kita membuka kaleng. Jadi nanti sebelum dia mencoba, kalau nggak
Oke, ini adalah mengasah. Jadi dia berpikir bicara bagaimana mengatasi masalah kalau buka kaleng ini atau buka kaleng kerupuk. Anak-anak suka kerupuk kan? Suka permen dah? Jadi dikejar anak kecil adalah kaleng. Benar nggak? Dia tidak bisa kan buka kaleng? Ya, lalu ibu-ibunya apa yang terjadi? Faktanya, sembunyikan, dia tidak diajarkan cara buka. Nggak bisa buka nih, nggak bisa buka. Benar nggak? Benar kan? Supaya anak ini tidak bisa buka kaleng permen dan kerupuk, dia nggak diajarin cara membukanya supaya dia nggak ngambil sendiri. Benar kan? Siapa yang ibu? Yang ibu-ibu, benar nggak? Maksud saya, maksud saya, karena saya sekarang penyesalan saya adalah apa yang saya ketahui sekarang itu belum semuanya saya ketahui ketika anak saya masih kecil. Sama kayak Pak Herman ngomong ya, zaman Pak Herman sudah punya menikah, Pak Pastor Ellen belum lahir, jadi saya nggak jadi 7 juga sama. Saya dapatnya 2 karena bisnis saya tidak. Nah, kemudian kita dulu kan nggak boleh anak banyak, gitu. Tapi kok sekarang nyasar saya daftar nggak boleh berdua. Coba dulu 7 ya, ada suster, ada pastor kan, ada bunda. Nah, jadi berdoakan kedua. Oke, lanjut ya. Pola asuh yang tepat, nah ini yang otoriter sudah diceritakan oleh Pak Mega. Ini salah satu contoh yang memang harus kita tegas adalah ketika apa yang dilakukannya berbahaya. Jadi nggak bisa lagi, sayang gitu, dia nggak ngerti. Kalau kita biar ini harus tegas, jangan, tidak boleh contoh. Terus yang ini, yang di bawahnya ada nih indulgence permisif ya. Yang permisif ini adalah yang dibiarkan diberi kreasi ya. Lalu kita memberi hore sudah bagus. Oke ya. Ini di dalam ini proses perkembangan itu tadi saya mendengar Pak Herman deh banyak mengajar kita yang ini bagaimana membimbing anak supaya punya pengetahuan dan perilaku yang benar. Oke. Sekarang, nah ini contoh pola asuh otoriter. Ibu yang di depan bisa nggak bantu saya membacanya? Dari di depan ibu, kan ada yang hijau-hijau. Bisa kok biar kita saling, tidak saya saja yang berbicara. Boleh. Merupakan pola asuh. Merupakan pola asuh kehangatan orang tua rendah. Kehangatan orang tua rendah, Tetapi kontrol orang tua tinggi. Nah, itu ciri khas selanjutnya. membentuk anak disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan idealis. Ya, ini kalau pola asuh otoriter, ini hasilnya. Lanjut ibu. Mengasuh anak dengan aturan-aturan yang ketat. Jika anak membantah, maka akan mendapatkan hukuman yang biasanya berupa hukuman fisik. Nah, ini yang agak kurang ini sekarang ya. Tetapi boleh nggak ada pukulan fisik? Boleh. Punishment, efek jerah. Kalau yang dia lakukan berbahaya untuk dirinya sendiri maupun orang lain, dia memang harus benar-benar paham. Benar-benar paham. Jadi boleh diberi efek jerah, itu yang namanya hukuman efek jerah, benar nggak? Takut saya hari ini cuma saya ya. Nanti kalau kita ya. Jadi efek jerah yang benar-benar berdampak negatif, apalagi berhubungan dengan nyawa, itu harus tegas. Oke? Dan lagi ada anak yang tidak memahami. Tadi sudah di awal intelijensi. Jadi kok kita ngomong kita paham. Jadi kok kita ngomong udah nggak paham. Nah itu yang perlu dipikirkan, apalagi yang perlu kita lakukan. Bukan jangan balas bisnis, gitu ya. Ada. Ini ada memahami psikologi tadi. Oke. Kemudian aku mau lanjut. Orang
Orang tua memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya. Ya, itu sering kita lakukan. Terus Anak tidak diberi kebebasan untuk berpendapat dan tidak ada riba atau pujian karena dianggap sudah sewajarnya anak menuruti orang tua. ya itu yang biasa terjadi ya. Jadi kelemahan dari otoriter tadi yang membentuk ini adalah ini lagi. Pola asuh otoriter ini akan membuat anak tidak dapat menjadi dirinya sendiri dan tidak kreatif. Adapun ciri-ciri orang tua yang berpola asuh otoriter yaitu kurang komunikasi, sangat berkuasa, suka menghukum, selalu mengatur, suka memaksa, dan bersifat kaku. Nah, itulah ciri kita ya. Saya kadang-kadang begini, memang modelnya ada. Karena saya orangnya organizer ya, mau mengatur itu. Padahal itu belum tentu juga benar. Terima kasih Bu Yulita. Simpan dulu di sini Bu. Oke, kita lanjutkan. Pola asuh permisif. Nah, silakan Bu. Bisa nggak Bu baca ya? Ada yang bisa bantu saya membaca? Silakan Bu. Kehangatan orang tua tidak, tetapi kehangatan orang tua tinggi, tetapi kontrol orang tua rendah. Ya, berarti itu terbalik ya tadi. Tadi di situ, Bu tolong Bu, saya nggak bisa membaca dari jauh, saya dari jauh. Orang tua minim arahan, aturan tidak jelas, anak cenderung menjadi bos, yaitu kebalikan dari pola asuh otoriter. Orang tua serba membolehkan anak berbuat apa saja. Anak bebas untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa adanya pengawasan dari orang tua. Pola asuh permisif ini Ya, akan membuat anak cenderung menjadi manja, agresif, sulit bekerja sama dengan orang lain, berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Adapun ciri-ciri orang tua yang berpola asuh permisif yaitu kurang membimbing, kurang mengontrol anak, tidak pernah menghukum anak, anak lebih berperan daripada orang tua dan memberi kebebasan penuh terhadap anak. oke, terima kasih. Saya ingin mengunci kata tidak pernah menghukum anak. Ya, berarti hukuman itu juga perlu untuk anak. Cuma bagaimana cara menghukum yang benar nanti kita dengarkan dari psikolog. Jadi bagaimana supaya anak itu diajar hukuman itu seperti apa? Jadi bukan fisik ya. Nanti ini yang kita lihat. Jadi ini pernah nggak melihat anak yang kita curigai seperti ini di lingkungan kita? Anak yang manja, suka ikut di gereja, ikut ngamuk. Ada nggak? Dulu ibunya cuek-cuek aja, anaknya ribut, kita udah pasang pasang. Udah buruk, ibunya cuek saja. Benar nggak? Nah, ini dia kalau udah begitu, mau sendiri sendiri. Oke, begitu ya. Nah, demokratik sebelah sini lagi ya. Ini kan dia ibu-ibu ya. Saya minta bapak-bapak bisa lihat. Bapak-bapak. Yang dekat aja biar tulisin juga. Silakan Pak Bob. Ini. Ibu-ibu. Ya. Oke. Kok saya tadi? Bapak biasanya yang tahu kan dari silakan
Mulai dari bawah. Ada efek kopi Pak Hima. Kehangatan orang Kopi tua siapa? tinggi dan kontrol orang tua tinggi adalah gabungan antara pola asuh permisif dan otoriter dengan tujuan untuk menyeimbangkan pemikiran, sikap dan tindakan antara anak dan orang tua. Pola asuh ini memperhatikan dan menghargai kebebasan anak. Namun, orang tua tetap memberikan bimbingan yang penuh pengertian kepada anak, memberi kebebasan anak berpendapat dan memberi reward berupa pujian untuk kemampuannya. Hal ini mendorong anak untuk mampu berdiri sendiri dan yakin dengan dirinya. Pola asuh demokratis ini membuat anak menjadi orang yang menerima kritik, mampu menghargai orang lain, mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, dan mampu bertanggung jawab terhadap kehidupan sosialnya. Adapun ciri-ciri orang tua yang berpola asuh demokratis yaitu suka berdiskusi dengan anak, mendengarkan keluhan anak, memberi tanggapan, komunikasi yang baik, dan tidak kaku. Demikian. Terima kasih Pak Paulus. Saudara dimulai dari atas ya Pak? Iya, Iya, dari atas. Mau dari tengah Pak juga dan tidak tahu di mana tengahnya. Kita kunci. Ini adalah pola asuh yang direkomendasikan. Jadi dia polanya adalah kontrolnya tinggi, juga kehangatannya tinggi. Kehangatan itu maksud kedekatan ya, kedekatan kita dengan anak, keakraban kita dengan anak itu tinggi, tapi juga tidak lepas kontrol seperti yang tadi permisif. Jadi dia tetap diawasi. Nah, tadi itu ciri-cirinya sudah ada disampaikan. Namun tidak semua anak bisa diasuh dengan demokratis. Terutama ngomong-ngomong lagi kecerdasan. Karena tidak semua anak cepat mengerti. Dia harus ada diulang-ulang, harus ada diulang lagi. Sekolah tidak ikhlas. Paham? Ya, jadi ada anak yang memang tidak bisa, ada yang kurang, harus ada otoriternya yang lebih banyak gitu. Lebih banyak instruksi seperti itu. Oleh sebab itu, salah satu program pemerintah yang juga wajib kita ketahui dan harus juga kita sampaikan adalah stunting. Stunting ini supaya anak itu tumbuh cerdas, mampu menganalisa dan kritis, sehingga dia bisa diasuh dengan pola-pola yang netral, yang seharusnya ya, normal atau normatif. Jadi bukan dengan penanganan psikolog. Ada anak yang disebut dengan anak kebutuhan khusus. Salah satu adalah penyebabnya adalah intelijensi yang berhubungan dengan kecerdasan. Oke? Lanjut. Apa yang berapa? Pola asuh. Nah, yang ini adalah yang tidak terlibat. Saya kembali ke sini karena sudah dua bapak. Saya minta bapak lagi ya di sebelah sini. Bapak ya enggak? Hai. Hai. Halo. Hai. Halo. Kalau saya bilang hai, bapak bilang hai. Halo. Iya. Pak silakan bantu saya Pak Pri. Saya matanya agak kurang bagus, saya minusnya dan plusnya itu 250. Ya, agak kurang ini. Lanjut. Silakan mencoba. Oh iya, ternyata. Ternyata sama, pakai kacamata. Kehangatan orang tua rendah dan kontrol orang tua Rendah. merupakan pola asuh
uniform tidak terlibat orang tua berjarak dengan anak, tetapi tetap memperhatikan kebutuhan dasar anak. Dengan pola asuh ini, CSM anak kurang berkembang, cenderung imature, kurang perhatian, terhambat dalam penyesuaian diri, spontan dan berani mencoba. Terima kasih. Nah, yang ini sebenarnya adalah pola asuh anak-anak yang agak terlantar orang tuanya, dibiarkan sendiri ya. Jadi sering-sering itu pede ya, kepercayaan diri keberadaan anak itu. Orang yang tidak pede, jadi kok iman itu nggak ketangkapan ya, nggak dewasa maksudnya ya. Ini, jadi ini jangan sampai ada yang seperti ini. Mungkin sering terjadi kalau di orang tua yang berantakan, keluarga yang berantakan. Jadi anaknya nggak yang memperhatikan, ibunya harus bekerja dari pagi hingga sore, anaknya di rumah bermain sendiri. Ada nggak kasus seperti itu? Ya. Jadi ini kasihan ya, prihatin. Oke. Ini kalau udah besar ya, ada yang begini tuh jadi anak. Tahu anak pang? Nah, tadi saya sudah sekitar sesi bagaimana anak masuk UGD ya, apa? Jadi, oke, sekarang, nah ini adalah contoh pola asuh yang tepat. Itu tadi di depan saya minta belakang, paling belakang. Mungkin berita, kelihatan kok nggak bisa kayak yang nggak kelihatan ya. Pak Agung kelihatan nggak dari situ? Nah, contoh pola asuh yang tepat. Pola asuh tersebut dinyatakan efektif jika diterapkan pada situasi dan kondisi yang tepat. Bunda Romi menyarankan orang tua untuk menggunakan berbagai pola asuh secara bergantian, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Misalnya, saat anak sedang mendekati bahaya, otoritarian atau otoriter merupakan pola asuh yang paling tepat pada situasi itu, karena langsung melarang anak secara cepat dan tegas. Jika anak sedang membuat kerajinan tangan, orang tua harus memberikan kebebasan anak dalam berekspresi, sehingga pola asuh yang memungkinkan dalam situasi ini adalah pola asuh indulgen atau permisif. Oleh karena itu, seorang ibu harus bisa menempatkan diri dan memahami situasi anak sehingga bisa memilih pola asuh yang tepat di segala situasi. Seorang ibu, bukan seorang bapak. Ya, dari seorang ibu, bukan seorang bapak. Oke, sekarang kita sedang melihat apa fakta yang terjadi di dalam keluarga dengan pola asuh yang berdasarkan teori ini. Ibu bapaknya adalah orang yang berpendidikan dan dua-duanya bekerja. Tetapi ujung-ujung masuk ke klinik ketemu Bu Evi. Apa masalahnya? Waktu. Jadi pengasuhan yang utama tadi dibahas 2 sesi didelegasikan ke babysitter. Nanti kok babysitter ada di sekolahnya loh. Pernah ada yang dititip di tetangga? Dititip di tempat dengan nenek ya. Dengan nenek itu bagus karena dia ada kasih sayang dan lain-lain. Tapi hati-hati nenek itu biasa kayak saya ini seorang nenek sekarang. Jadi banyak teganya dengan cucu. Kalau dulu dengan anak mau kita tegas ya. Begitu lihat cucu, aduh hai paspor, teorinya hilang. Teorinya hilang. Tega, saya kabur aja begitu. Dia berantem sama ibunya, hatiku yang buka. Bayangkan ada seorang nenek dengan cucunya, kok rasa kupingku marah nanti. Padahal itu dia benar, karena melarang anak mengajarkan yang benar. Nah itu seorang nenek bahayanya kok nenek yang kayak saya. Mengerti ya? Jangan dia manja cucu. Jadi muncul, jadi tidak juga. Jadi itu yang menjadi kita. Terus tantangannya. Nah di kota, kalau di itu kan di titik
penitipan, apa yang terjadi? Pulang ada yang patah tangan, pulang ada yang luka, pulang pipinya luka bekas cubitan dan kemudian kuku. Terus ibunya tenang-tenang, lalu saya yang emosi. Kok bisa yang lihat seperti cantik gini, luka-luka kok mamanya tetap ada diantar ke sana? Jangan. Jika anak dititip di sana, pulangnya sudah cedera, hentikan di sana. Anakmu pasti tidak nyaman di sana. Dia kan tak bisa bercerita, belum bisa mengadu, tapi luka. Jadi banyak orang membuat usaha, hati nuraninya nggak di sana. Dia bukan seorang penyayang anak, tapi butuh duit, dia bekerja tidak dengan hati. Oke, lanjut. Saya ngomongnya teori apa soal fakta-fakta yang terjadi di lingkungan kita. Ini nanti dibahas juga oleh Pak Pranasri ya, tentang dunia generasi gadget sekarang. Pernah nggak anak-anak sekarang main ini? Ini bedakan namanya, kalau kata dulu namanya ceklek. Benar nggak? Ini lompat tali, benar nggak? Ini minat Leo yang otom-otom. Ini yang gila. Padahal ini yang tidak terbuka. Oke, di sana sudah saya minta kakak ya, mereka minta bisa baca ya? Pokoknya nggak bisa baca. Sulit ya? Yang agak-agak dekat, yang muda ya, yang muda. Nah, ibu muda. Ibu apa gadis? Bisa baca? Iya. Oh iya, nah ini apa saya? Permainan tradisional di tengah kemajuan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional seringkali terabaikan. Namun bagi anak-anak usia dini, tradisional memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan motorik, sosial, dan emosional mereka. Ya. Nanti Bu, sebentar Bu. Permainan tradisional seringkali melibatkan aktivitas fisik yang merangsang perkembangan motorik kasar dan halus anak. Misalnya, permainan seperti lompat tali atau petak umpet membutuhkan keterampilan fisik yang baik. Anak-anak belajar untuk melompat, belajar dan berlari dan bahkan menangkap bola, yang semuanya berkontribusi pada penguatan otot dan koordinasi aktivitas fisik yang konsisten pada usia dini, meningkatkan kemampuan motorik dan kesehatan fisik secara keseluruhan. Oke, terima kasih Ibu. Semangat Ibu. Kita banggain Ibu. Padahal kalau yang gadis dulunya, dulu kami gadis. Oke, saya ingin kunci di sini. Apa sih mengapa ini menjadi penting? Nah, ini dalam membangun motorik itu gerak ya, pergerakan anak supaya dia lebih, anak itu lebih kayak apa, tidak gemuk tapi kuat gitu. Kayak ayo berasa naik kampung kan membedakan. Ya, itu sosial. Nah, ini yang menjadi masalah adalah sosial dan emosi. Sekarang tren ini. Jadi anak-anak kurang mampu bergaul di zaman digital dan gadget. Mainnya pegang HP, pegang tab. Cucu saya baru 2 tahun 5 bulan mainnya sudah pakai tab dan dia yang ngajarin diamnya.
ini piang, kalau mak siapa yang punya cucu, yang sudah punya cucu, yang masih bermain ini? Enggak ada. Di kampung masih kalian? Masih kalian ini kayak di kota ya. Terus orang tuanya senang, anaknya nggak main panas-panas, karena kan bahaya sekarang panasnya, karena sinar matahari menyengat yang merusak kulit dan bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Namun gimana supaya bisa dia bermain? Bagaimana supaya anak bisa bermain? Sekarang mall-mall tuh ada main-mainan gitu ya, anak ya. Tapi yang sehat itu justru di alam. Ya. Jadi ada solusi di sini. Hanya mau menguji. Kemudian menguatkan otot dan berkoordinasi dengan aktivitas ya. Jadi bergerak. Jadi intinya anak itu bergerak dan juga bersosial. Dia kan tim ya, supaya dia bisa menang tuh bagaimana nih? Ini tim, ini dengan ini tim. Jadi ini lawannya, kalau ini nanti kalah dia berdua, ini jaga. Kalau ini menang jadi keluar, benar kan? Karena saya bukan ini juga kuliah nih. Nah, supaya dia bisa menang dia harus pasang strategi. Jadi otaknya berjalan nih, dirangsang untuk berpikir bagaimana dia bisa menang dan dilatih kemampuan fisiknya. Oke, minta maaf ya karena peserta ini sebenarnya ada suku saya. Saya ini muridnya tuh. Saya ketemu dosen saya di sini. Jadi sebenarnya harusnya ngomongin dosennya. Saya ini muridnya. Ada juga paman di sini. Ada kakek ini. Saya sebenarnya hanya bagi ini apa yang kami tahu di dalam ini. Jadi bukan saya mengajarkan tidak ya. Ini adalah TOT. Teman-teman kita nih pelatihannya bukan mengajari teman-teman supaya mengikuti ini. Tetapi ini adalah materi yang harus disampaikan menjadi seorang pemateri ya. Jadi apa yang menjadi titik fokus dalam materi ini. Lanjut, semoga cepat. Nah, saya langsung ke bonding. Pak Ian tolong ingatkan saya kalau sudah di 45 menit. Belum. Ya. Bonding. Nah, ini juga yang menjadi dilema akhir-akhir ini sejak zaman milenium, apalagi sampai zaman digital. Pemerintah ada program inisiasi dini dengan tujuan untuk membangun bonding. Bonding ini adalah ketertarikan batin, ikatan batin. Itu pertama kali supaya kenapa zaman sekarang anak tidak menurut, kurang nurut dengan anak. Kalau zaman dulu baru melotot mata bapak tak perlu ngomong, benar nggak? Baru dilirik ini kabur, benar nggak? Sekarang jangan kan dilirik, dia sudah nggak kabur. Salah satu karena keikatan batin antara anak dan orang tua ini kurang terciptanya sedikit, nggak maksimal, nggak banyak. Jadi baru lahir disentuhlah antara tadi pasal berarti sudah sedikit menyinggung kulit ibu dan kulit bayi baru lahir dan pertama kali dia akan mengenal, yo ini di luar kandungan yang mengenal ini bau ibunya. Ketika melahirkan yang diletakkan ini, seorang ibu pasti pernah merasakannya. Ada rasa senang, tapi yang rasa menusuk sampai jantung. Siapa yang pernah merasakan waktu melahirkan? Saking senangnya kita tuh kayak ada nusuk ke jantung. Ketika dia meluk kita pertama, anak pertama aku biasa sangat terasa. Kalau bapak-bapak nggak pernah ya.